Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kali ini mengenai Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jika kita perhatikan baik-baik kalimat di atas, maka ada hal yang menarik yang muncul dalam kata tersebut, yaitu kata ia pada kalimat di atas. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Pertanyaannya, siapakah ia? Mari kita menggunakan ayat pembantu untuk menerangkan hal ini. Dalam Yohanes 1 ayat 1-18 yang berjudul Firman yang telah menjadi manusia. Tapi kita menekankan pada ayat 1 dan 17. Dalam ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Disinilah kesimpulannya, ia adalah firman, dan firman tersebut ialah Yesus Kristus. Mari kita kembali ke Yesaya 55 ayat 11. Kemudian kita ganti kata firman dan ia dengan kata Yesus dan kata aku dengan kata Bapa. Kira-kira menjadi seperti ini. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku atau Yesus yang keluar dari mulut Bapa. Yesus tidak akan kembali kepada Bapa dengan sia-sia, tapi Yesus akan melaksanakan apa yang Bapa kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Bapa suruhkan kepada Yesus. Sekarang mari kita coba untuk membuatnya lebih jelas. Tapi sebelumnya kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Di sini kita dapat lihat bahwa yang keluar dari mulutku atau aku keluar dari dan datang dari Allah dimasukkan dengan dialah yang mengutus aku atau utusan. Sekarang kita coba rangkai kalimat tersebut. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Demikianlah Yesus yang diutus Bapa. Yesus tidak akan kembali kepada Bapa dengan sia-sia, tapi Yesus akan melaksanakan apa yang Bapa kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang Bapa suruhkan kepada Yesus. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yohanes 5 ayat 36. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kedua ayat di atas menunjukkan apa yang dilaksanakan dan apa yang disuruh oleh Bapa kepada Yesus, yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contohnya, mukjizat, penyembuhan, membangkitkan orang mati, dan lain-lainnya. Di Taman Getsemani, dalam Matius 26 ayat 36-46, Markus 14 ayat 32-42, Lukas 22 ayat 39-46. Kita ambil salah satu ayatnya, yaitu Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Kejadian di Taman Getsemani ini menunjukkan apa yang Bapa suruhkan kepada Yesus akan berhasil dan pasti berhasil. Dibuktikan dengan jawaban Tuhan Yesus dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat di atas menunjukkan bahwa Yesus tidak akan kembali kepada Bapa dengan sia-sia. Dan sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Wow, betapa dahsyat, keren, dan indahnya karya-Mu Tuhan. Hanya sepotong kalimat kecil
menjadi gambaran yang begitu mempesona. Menutup renungan ini, kita lihat dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan, kami percaya, dan biarlah firman-Mu tertanam dalam loh hati kami, dan biarlah juga loh hati kami menjadi tempat yang subur dan berbuah. Ajarilah kami melaksanakan apa yang Kau kehendaki, dan kami berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepada kami, karena Engkau Immanuel selalu menyertai kami. Amin. Renungan kita udah selesai. Sampai jumpa di renungan berikutnya ya. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kalian. God bless you.